Kemudian besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil kesepakatan para ilmuwan terdahulu. Besaran yang berlaku di seluruh dunia diatur dalam sistem internasional atau bisa disingkat dengan SI. Nah, jadi besaran ini berlaku untuk umum di seluruh dunia. Nah, ini contoh-contoh dari besaran pokok, simbol satuan dan simbol satuannya. Kita lihat besaran panjang. Nah, besaran pokok panjang, satuannya adalah meter. Besaran massa, satuannya kilogram. Besaran waktu, satuannya detik. Nah, contoh dari satuan panjang yang lainnya apa? Contohnya sentimeter, kemudian kilometer, kemudian kalau massa bisa gram, bisa ton, bisa ons, seperti itu. Kemudian waktu bisa detik, bisa jam, bisa bulan, dan lain sebagainya. Nah, pada bab ini kalian cukup mengenal 3 besaran saja, yaitu besaran panjang, massa, dan waktu. Untuk besaran yang lainnya akan kita pelajari pada bab berikutnya. Baik, kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya tadi. Misalnya, luas ruang tamu, jika ruang tamu di rumah kalian berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Nah, perlu diperhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok dari panjang, ya. Kemudian besaran turunan. Nah, contohnya seperti ini. Besaran turunan luas. Nah, itu merupakan penjabaran atau turunan dari besaran pokok panjang kali lebar. Satuannya meter persegi. MKS ini merupakan tadi singkatan dari meter, kilogram, dan second atau detik. Kemudian volume itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Nah, penjabarannya panjang dikali lebar dikali tinggi, ya, seperti itu. Contohnya luas ini mengukur apa? Mengukur tadi ruangan, kemudian lapangan, kelas, volume. Nah, mengukur apa? Mengukur ember, mengukur volume ember, mengukur volume bak mandi, dan lain-lain. Kemudian massa jenis merupakan berat suatu benda dalam persatuan volume. Nah, berat atau massa per volume. Nah, baik, ini rangkumannya di pendidikan IPA melibatkan sejumlah proses, yaitu mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Nilainya berapa, satuannya apa. Misal 5 cm, nah seperti itu. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Jadi untuk mengukur panjang suatu meja, ya menggunakan penggaris atau meteran, jangan menggunakan timbangan. Nah, itu tidak benar. Kemudian besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan terlebih dahulu. Satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, dan lainnya termasuk besaran pokok. Kemudian luas, volume, konsentrasi, dan seterusnya merupakan besaran turunan. Baik, kita renungkan bahwa alat-alat ukur yang sudah kamu pelajari hanya dapat digunakan untuk mengukur benda seukuran kecil. Kamu mengetahui betapa besar dan luasnya alam semesta ciptaan Allah yang Maha Esa ini. Benda-benda ciptaannya ada yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis,
Tapi ada juga yang berukuran sangat besar atau makroskopis. Sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna, kamu harus mampu menjelajah alam mikroskopis maupun makroskopis. Keterbatasan indera yang dimiliki manusia disempurnakan dengan akal pikiran, sehingga manusia mampu menemukan cara mengamati dan mengukur benda-benda yang tidak terlihat dengan mata dan benda-benda yang sangat jauh. Baik, sekian yang dapat Ustadz sampaikan dan kita pelajari pada hari ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Ustadz melalui WA ini, dan kalian juga dapat membaca materi-materi terkait bab kali ini di sumber manapun, bisa dari buku, dari Google, dan dari yang lainnya. Baik, Ustadz akhiri. Oh ya, untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan, ya, dicermati langkah-langkahnya, dijawab dengan tepat, kemudian dikirimkan via WhatsApp Ustadz. Ya, seperti itu. Ya, semoga pelajaran kali ini bisa anak-anak pahami dengan baik, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.